Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rupert Simpson Paji, mahasiswa Wiswardana Malang, semester 3 Prodi Manajemen. Kali ini membahas soal konsep sistem informasi manajemen. Ada 5 topik yang saya bahas kali ini: pengertian sistem manajemen, manfaat sistem informasi manajemen, penerapan sistem informasi manajemen, manfaat sistem informasi manajemen, dan tahap sistem informasi manajemen. Nah, untuk pengertian sistem informasi manajemen, saya akan membahas pengertian sistemnya lebih dulu. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dalam bekerjasama satu sama lain. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat. Informasi manajemen sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Topik keduanya, manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber yang penting sebagai pengambilan keputusan. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena data ini adalah alat yang akan berhubungan dengan keputusan strategis. Melalui sistem informasi manajemen, data akan masuk kemudian diolah secara otomatis, sehingga membantu tugas tim manajemen lebih efektif dan efisien. Apalagi dengan data yang sudah sistematis, akan lebih memudahkan pihak manajemen dalam mengolah data secara real time. Yang kedua, mempermudah koordinasi. Sistem informasi manajemen juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengarahan, dan pengawasan tim manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya data digunakan oleh divisi lain yang membutuhkan data tersebut. Pertukaran data antara divisi satu ke divisi lain mampu membentuk hubungan yang sehat di suatu perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah terkumpul dan diolah secara akurat, tentu hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Karena mau tidak mau sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus paham teknologi. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah berjalan di perusahaan, akan minim terjadinya human error. Human error, saya kira kita semua tahu ya human error. Karena semua dilakukan secara sistematis, minimnya kesalahan yang terjadi akan membuat produktivitas kerja karyawan meningkat. Dengan begitu, menekan biaya operasional dengan bantuan sistem informasi. Karyawan lebih mudah menganalisis kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, karena semua data dan perubahan yang terjadi telah tersimpan di dalam sistem. Topik ketiga, penerapan sistem informasi manajemen. Berikut merupakan bentuk penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ini sudah sangat sering untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Namun tidak menutup kemungkinan jika perusahaan kecil maupun yang baru dirintis juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sendiri digunakan untuk manajemen dan untuk mengolah data yang terintegrasi antara unit dalam perusahaan. Berikutnya, Supply Chain Management atau SCM. Manfaat dari sistem SCM adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer, bahkan hingga konsumen yang terakhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Yang ketiga, Transaction Processing System atau TPS. Sistem TPS memiliki fungsi yaitu untuk melakukan proses data dalam jumlah yang besar, serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain sebagainya. Yang keempat, Office Automation System atau OAS. Sistem ini digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antara departemen dalam suatu perusahaan. Lalu kemudian dapat mengintegrasikan antar server di dalam perusahaan.
Seperti contoh adalah penggunaan email untuk kegiatan di perkantoran pada setiap harinya. Kelima, Informatic Management System atau IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud dengan spektrum adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS juga menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi. Sistem ini sangat cocok untuk menganalisa sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Yang keenam, Knowledge Work System atau KWS. Sistem ini lebih mengarah kepada hal yang mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi. Pengetahuan tersebut memiliki maksud sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang dijalankan. Yang ketujuh, Grow atau Discussion Support System (GDS) dan Computer Support Collaboration Work System atau CSCWS. GDS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan sifatnya yang tidak individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Contoh dari sistem tersebut adalah e-government. Dan kedelapan, Expert System dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini sedikit memiliki perbedaan dengan sistem yang lain karena penerapannya yang menggunakan kecerdasan buatan. Sistem ini memiliki fungsi untuk dapat menganalisa permasalahan dengan buatan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan IS dan AI adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Dan kesembilan, Executive Support System (ISS). Sistem ini menguntungkan manajer karena ISS mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Yang ke-10, Decision Support System (DSS). Sistem ini tentunya sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan ini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Topik berikutnya, kerugian jika tidak ada penerapan sistem informasi. Sistem informasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan. Jika sistem informasi tidak ada makna, akan banyak aspek kehidupan yang terpengaruh. Namun bukan berarti dengan tidak adanya sistem informasi hanya dampak negatif yang ditimbulkan dan kerugian yang akan ditimbulkan jika tidak ada sistem informasi manajemennya itu. Dan kerugian yang akan ditimbulkan jika tidak ada sistem informasi manajemen yaitu A. Memudahnya budaya massa dalam suatu komunitas masyarakat di mana pola kehidupan yang dinamis ditimbulkan karena adanya keinginan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Kejahatan teknologi merabak seperti pelanggaran hak cipta, pembajakan, cyber system atau kejahatan maya. C. Membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen sehingga rasionalitas manusia itu sendiri tidak dikesampingkan. D. Kebebasan dan kompetensi individual tidak meningkat. E. Tidak memperkokoh perekonomian karena tidak adanya kemajuan dalam IT, informasi teknologi. Dan F. Tawaran dari media akan menyajikan suatu rentang minat dan selera yang sempit. G. Perkembangan ikatan komunitas dan hubungannya yang akan terhambat. H. Operasional dalam sebuah instansi menjadi tidak efisien. Adapun beberapa kerugian lainnya jika tidak ada sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi, yakni aksesibilitas data yang tersaji tidak akan akurat bagi para pemakai. Berikutnya, tidak tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, proses perencanaan yang tidak efektif. 4. Tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. 5. Investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi tidak jelas. 6. Tidak dapat mengidentifikasikan dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi yang baru. Topik berikutnya, tahap-tahap sistem informasi manajemen. Secara umum, tahap sistem informasi manajemen sebagai berikut.
Yang pertama, survei sistem. Survei sistem terdiri dari beberapa unsur ya. Yang pertama, A. Identifikasi permasalahan, peluang atau arahan. Yang dilihat pertama kali adalah kebutuhan pengguna. B. Definisi lingkup kerja. Untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi yang dikembangkan beserta rencana tahap pengembangan. C. Penyusunan proposal. Proposal yang disusun mencakup gambaran umum, pelaksanaan jadwal pelaksanaan, rincian biaya aplikasi yang akan dikembangkan, dan analisis keuntungan. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang mengdekomposisi sebuah sistem sebagai komponen-komponen penyusunan dalam rangka mempelajari lebih jauh bagaimana komponen sistem tersebut bekerja dan berinteraksi dengan komponen lainnya untuk suatu tujuan tertentu. 3. Desain sistem. Desain sistem berkonsentrasi bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rancangan bangunan atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun bagi programmer dalam membuat aplikasi. Yang keempat, pembuatan sistem. Buatlah aplikasi berdasarkan rancangan yang dibuat selain aplikasi. Buatlah juga buku panduan penggunaan aplikasi agar mudah saat menggunakannya. 5. Implementasi sistem. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi adalah konversi. Biasanya diperlukan konversi dalam sistem lama ke sistem baru, apalagi jika sebelumnya juga telah menggunakan aplikasi terkomputerisasi. B. Pelatihan. Lakukan pelatihan secara menyeluruh untuk setiap pihak yang menggunakan. Lakukan juga sosialisasi kepada pihak yang terlibat dalam sistem, namun tidak menggunakan aplikasi sistem secara langsung. C. Testing penerimaan. Lakukan testing selama periode tertentu sebagai proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pemeliharaan sistem. Tahap pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses dan diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang dioperasikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pemantauan pemantauan peroperasian, antisipasi gangguan kecil, dan lakukan penyempurnaan. Sekian dari saya, itu adalah materi terkait konsep sistem informasi manajemen. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, saya mengutip quotes dari Mahatma Gandhi, hiduplah seakan kamu mati besok dan belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Belajarlah para penonton sekalian.